Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kenalin, saya Fadli ya. Ini mungkin sebagai pembuka buat kelas saya yang digital marketing fundamental nih, teman-teman, sekaligus buat mempresentasikan ini ya tentang digital marketing. Karena memang alhamdulillahnya itu konten saya memang sedang hype ya. Banyak teman-teman yang bertanya, ternyata banyak juga ya. Saya di luar ekspektasi sih. Banyak juga teman-teman yang nanya tuh, digital marketing itu apa mas gitu, apa bang gitu ya, ya lebih seringnya bang ya, ada juga manggil kang, ada juga manggil mas ya. Berarti saya rasa ini konten saya ini tersebar ke semua teman-teman yang baik itu mungkin di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, bahkan mungkin sampai ke Papua ya. Ya, ada juga yang dari Papua, Kalimantan dan Sulawesi banyak ya. Itu salah satu ke apa ya, nilai tambah, nilai plus kalau kita sekaligus bikin konten kan, teman. Balik lagi ke intinya teman-teman, itu tentang pengenalan digital marketing. Mungkin saya sambil liatin layarnya ya. Oke teman-teman, saya present dulu. Teman-teman, ini pembuka santai aja ya, video santai aja, bahwa saya sebenarnya ingin ya setidaknya memberikan kepada teman-temannya tentang apa itu digital marketing. Tentu dengan ilmu yang saya punya teman-teman, dari beberapa kelas-kelas, bahkan artikel-artikel yang sudah saya baca teman-teman, dan juga praktekkan tentunya. Teman-teman, apa itu digital marketing ya teman-teman? Teman-teman, ya kenalin dulu ya mungkin ya teman-teman, kenalin saya M Fadli teman-teman. Sebenarnya nama saya itu Muhammad Fadli ya, cuma dari awal di akte itu ternyata udah dibikin nih sama orang tua M Fadli teman-teman, jadi nggak apa. Jadi harus KTP-nya pun bertuliskan M Fadli. Teman boleh panggil aja Bang Fadli. Saya mentor di Akademi Digital Marketing dan juga mentor di Akademi Landing Page, itu kelas membahas per websitean ya teman-teman, tentang dan juga percuanannya. Ke Kalau pendidikan saya sendiri teman-teman, saya tamatan MAN 2 Padang ya, di Kota Padang. Ini setingkat, kalau MAN itu setingkat SLTA ya, atau SMA. Saya pernah bekerja di Jepang selama 3 tahun teman-teman. Nah, jalan hidup nggak ada yang tahu ya teman-teman. Ternyata saya juga pernah bekerja di Jepang selama 3 tahun. Pendidikan kebetulan, oh ini lupa diedit nih teman-teman. Teman-teman tahu lah ya, ini di copy paste ya. Ini lebih ke pekerjaan teman-teman, bukan pendidikan lagi ya. Pekerjaan, saya sebagai web content writer ya di PT Tridaya Pesona Wisata teman-teman. Itu adalah salah satu perusahaan travel umroh ya teman-teman. Itu di Kota Padang, itu saya bekerja sampai sekarang. Itu saya sebagai lebih tepatnya sih technical support kali ya teman-teman, di websitenya teman. Intinya saya yang mengurus per websitenya. Sebentar, ini kayaknya oke. Nah, mana ya? Ternyata gambar saya nggak muncul ini, teman-teman. Ini udah mana ya? Sebentar, teman-teman. Nah, sip. Tadi nggak muncul. Ya, teman-teman, dan saya juga mentor di Akademi Landing Page dan juga Akademi Digital Marketing. Kebetulan ini kelas yang baru saya buat ya, teman. Dan juga saya kang teknis lah ya di Gerai Zafira ini, kebetulan all shop istri ya teman-teman, fashion muslimah. Ya, saya juga berkonten ya teman-teman. Mungkin sebagian besar nih teman-teman yang melihat video saya ini, sebagian besar dari teman-teman yang datang dari sosial media saya ya, baik itu mungkin Instagram ataupun TikTok teman-teman. Kalau TikTok memang saya kurang aktif ya teman-teman. Bahkan kontennya pun itu mirroring aja, apa yang sudah saya upload di IG ya saya upload juga di TikTok gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini beberapa portofolio saja ya teman-teman. Ntar nih kehalang ya. Nah teman-teman, ini beberapa portofolio saya. Ada ibu bikin konten, ada sekolah kreator, ini punya Mas Aji ya, dan ini ada juga kuas grafis, ini punyanya Mas Aji. Jadi bukan, sorry, Kak Putri ya, Kak Putri Indriani teman-teman. Ini ada juga dari Makmis ya, kalau kalau kami itu di komunitas tuh manggilnya Makmis teman-teman. Nama beliau juga Putri ya, Putri Mulia ya. Ini juga ada Speak Hub, CapCut Creator Class, dan ada lagi teman saya tadi, Bang Andrew juga ya. Kebetulan dia meminta saya juga ini menyeting email marketingnya teman. Memang rata-rata itu apa
apa ya, klien saya itu memang circle-nya masih konten kreator gitu, karena memang kebetulan saya itu ada komunitas ya, komunitas konten kreator teman. Dan juga sebenarnya ada sih beberapa portofolio itu yang jauh sebelum ini ya teman-teman, jauh sebelum saya bikin konten teman-teman itu sangat banyak, malah ya saya bikin website lah, setting website kelas online orang lah, tapi kan waktu itu saya belum terlalu mendokumentasikannya nih teman-teman. Nah, semenjak kayak saya bikin konten, akhirnya saya kepikiran kok kayaknya bikin dokumentasi perlu juga ya, akhirnya saya mulai mendokumentasikan. Balik ke awal sebenarnya teman-teman, itu tentang pengenalan digital marketing ya teman-teman. eh Terus terang teman-teman, saya orangnya memang tidak teoritis ya, bahkan saya tuh lebih senang prakteknya teman-teman. Makanya saya kalau diminta untuk mempresentasikan gitu ya teman-teman, ini sedikit agak PR nih bagi saya teman-teman. Terus terang aja. Saya kan mungkin teman-teman yang mengikuti konten saya di Instagram ya, baru-baru ini saya mendapatkan amanah ya, diminta untuk mengajar teman-teman di teman-teman UMKM di Sumatera Barat teman-teman. Nah itu pun saya diminta bikin slide nih. Nah itu PR lagi buat saya teman-teman. Bikin slide itu benar-benar PR bagi saya teman-teman. Saya tuh lebih orangnya tuh lebih praktis, apa namanya teman, praktek gitu teman-teman. Jadi saya tuh lebih senang mempraktekkannya ketimbang menjelaskannya secara teori begini teman-teman. Makanya saya sangat PR nih kalau membuat materi slide begini teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya, saya akan tentu aja tetap mencoba ya, agar ya sebenarnya ini juga sebagai pelengkap ya, sebagai pembuka ya, kenapa nih kita harus mempelajari yang namanya digital marketing teman-teman. Mungkin untuk singkatnya ya teman-teman, apa yang saya ingat aja ya, digital marketing inilah teman-teman yang seperti sesuai kata-katanya ya, digital marketing. Yang poinnya adalah marketing. Marketing seperti yang kita ketahui bersama adalah proses pemasaran. Proses pemasaran ya, yang digital. Kalau marketing saya yakin proses pemasaran ini teman-teman sudah tahu ya. Nah, digital itu bedanya yang biasa kita ketahui offline marketing, artinya itu kita apa ya, bertemu langsung. Nah, ini dilakukan, dipindahkan ke digital atau online. Teman. Sebenarnya itu aja ya bedanya, cuma memang tentu dalam prakteknya sangat jauh berbeda ya teman-teman. Mungkin sedikit saya coba kasih pengertian ya. Sebentar teman-teman. Belum. Ini teman. Nah, marketing kan ya teman-teman, itu adalah sebuah aktivitas menciptakan atau memenuhi demand. Demand itu permintaannya dari sebuah pasar tertentu yang menghasilkan prospek teman-teman. Simpelnya itu adalah agar nih si orang ya, bikin orang kepo dan pengen nanya lebih lanjut. Sehingga ya, salah tulisan teman-teman. Sehingga akhirnya menjurus nih kepada pembelian. Tapi tujuannya bukan pembelian ya teman-teman, itu beda lagi tuh, itu selling teman-teman. Ini lebih ke marketing dulu nih. Jadi sebenarnya ya simpelnya ya teman-teman, ya sesuai ini ya simpelnya. Marketing itu adalah membuat yang tadinya orang tidak tahu jadi tahu nih tentang produk atau penawaran kita. Yang tadinya tidak ngeh jadi ngeh nih tentang keberadaan kita teman-teman. Gitu sih teman-teman. Mungkin saya juga biar enak ya, biar teman-teman jelas juga, saya juga mau menjelaskan apa itu selling, karena memang teman-teman jangan samakan ya marketing dengan selling teman-teman, itu berbeda. Marketing itu lebih kepada membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak kepo menjadi kepo teman-teman. Nah, selling adalah proses yang tadi membuat orang yang kepo tadi, yang tahu tadi tentang kita nih, itu akhirnya melakukan pembelian teman-teman atau pendaftaran. Nah, selling teman-teman adalah sebuah aktivitas mengkonversi orang-orang yang sudah kepo tadi menjadi beli nih akhirnya teman-teman. Beli itu which is mengeluarkan uangnya atau mentransfer uangnya untuk ditukar dengan yang kita tawarkan, apa yang kita promise kepada dia, entah itu mungkin produk atau jasa teman-teman. Nah, simpelnya bikin orang yang nanya tadi nih, nanya itu kan tadinya dia kan dia nggak tahu nih, akhirnya kepo terus nanya dong. Nah, itu proses marketing. Jadi akhirnya yang tadinya nanya aja dibayar nih, keluarin uang atau transfer uangnya ke kita teman-teman. Nah, itu adalah selling. Nah, teman-teman, digital marketing sedang hype. Maksudnya ini sedang banyak diminati nih.
Itu faktanya ya teman-teman, seperti yang mungkin teman-teman akui ya, bahwa kan saya sedang memang mengkampanyekan ya apa itu yang namanya digital marketing teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ya lagi-lagi melihat saya itu melakukan berkegiatan atau bekerja dari mana aja ya. Nah, memang dengan menguasai digital marketing ini teman-teman, skill digital marketing ini, which is kalau orangnya disebut digital marketer, itu sebagai modal kita yang cukup besar ya untuk menjadi seorang freelancer teman-teman, salah satunya. Sebenarnya nggak harus freelancer ya teman-teman, karena tetapi menurut saya menarik juga ya freelancer ini teman-teman. Akhirnya saya apa ya, ter ah, bukan terpancing juga ya. Jadi ngeh nih teman-teman, oh ini nih bisa menjadi sebuah kegiatan freelancer ya gitu ya teman-teman. Karena memang sebelumnya saya tidak menyebut kata freelancer ini teman-teman, lebih kepada digital marketer teman-teman. Oh akhirnya ini juga bisa disebut dengan freelancer. Apa itu freelancer teman-teman? Mungkin sebagian kita menganggap freelancer itu adalah orang-orang yang bekerja ya eh, lebih kepada klien-kliennya itu dari luar negeri nih. Karena kalau udah bahas freelancer teman-teman, saya kok banyak ya dapat apa namanya masukan dari orang tuh kerjanya itu harus yang dari platform-platform seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, yaitu freelancer kayak kayak Seribu Lancer, Upwork, Project.co.id. Nah itu teman-teman, orang-orang yang mencari pekerjaan yang mendapatkan project dari platform-platform atau website tadi itu dinamakan dengan freelancer. Sementara kalau saya teman-teman itu lebih simple sebenarnya teman-teman. Kenapa lebih simple? Karena kalau saya sebagai digital marketer itu freelancer saya adalah justru saya mulai dari orang-orang di sekitaran saya nih teman-teman. Bisa jadi kayak contoh UMKM yang ada di kota saya sendiri teman-teman. Seperti tadi. Ini sih mungkin levelnya udah UKM ya. Perusahaan travel umroh tadi. Nah, saya ya kebetulan awalnya tentu aja karena keterkenalan ya. Kenal, akhirnya ngobrol-ngobrol teman saya ini akhirnya menjadi teman ya. Tahu saya bisa bikin website, tentu menawarkan bisa nggak maintain website yang kebetulan memang website perusahaan umroh ini teman-teman itu udah ada, tinggal nyari orang untuk maintenance-nya aja nih. Nah akhirnya deal ya sampai sekarang apa namanya pekerjaan itu berjalan. Nah itu artinya teman-teman ya itu ternyata sudah bisa disebut dengan kata freelancer ya. Ya artinya saya tidak harus bekerja di kantor travel umroh tersebut, saya bisa dari rumah aja nih, bahkan dari mana aja teman-teman, asal tentu sesuai dengan akad ya. Apa namanya tanggung jawab saya memaintain website tersebut seperti apa ya website ini tuh bisa diakses aman aja, bisa diakses oleh siapa aja, tidak ada error. Itu aja sih sebenarnya teman-teman tanggung jawab saya untuk perusahaan apa website perusahaan travel umroh tadi teman-teman. Dan yang lain teman-teman itu sebenarnya masih banyak nih potensi peluang buat kita menjadi mendapatkan project dari sana teman-teman. Sebenarnya ini agak dibilang rahasia dapur ya teman-teman, karena sejujurnya ini hanya saya share ya di apa namanya kepada member kelas-kelas ya saya teman-teman. Salah satunya itu yaitu kelas Akademi Landing Page, yaitu membuat website lalu menjualkan jasa pembuatan website atau landing page kepada UMKM yang sebenarnya banyak nih di sekitaran kita teman-teman. Nah, jadi rahasia dapur yang saya bilang tadi adalah bahwa teman-teman kita bisa nih menawarkan jasa kita kepada usaha-usaha yang ada di sekitar atau di kota kita teman-teman. Apa itu jasanya? Itu membuat website usaha-usaha tersebut teman-teman. Karena saya yakin ya mungkin lebih gampang usaha-usaha FMB kali ya teman-teman. Saya yakin mereka itu membutuhkan sebuah website jualan nih teman-teman. Jangan bayangkan website itu yang rumit-rumit ya, yang banyak menunya lah, apanya lah gitu ya. Cukup berpikir ya sesimpel mereka ini butuh sebuah website jualan satu halaman aja teman-teman, itu lebih dikenal dengan landing page teman-teman. Tadi saya bilang usaha-usaha FMB ya, food and beverage, dan sebenarnya lebih potensial itu kayak lagi-lagi nih rahasia dapur ya teman-teman, kayak ini karena saya praktekin juga nih teman-teman. Usaha salon teman-teman, salon kecantikan, salon apa yang itu
Coba teman-teman cek ya di Google Maps itu, di Google Maps teman-teman. Saya yakin ya, walaupun mungkin sudah ada ya yang memiliki website atau landing page-nya masing-masing, itu kebanyakan teman-teman usaha-usaha kayak salon kecantikan tadi dan usaha-usaha FMB tadi teman-teman, kebanyakan mereka itu belum memiliki yang namanya website jualan atau landing page tadi. Nah, teman-teman bisa masuk nih di eh, kategori website mereka teman-teman, karena saya yakin untuk mereka bisa lebih berkembang ya, saya yakin mereka ini butuh juga nih yang namanya proses iklan berbayar teman-teman, promosi marketing melalui iklan berbayar, paid media, yang salah satunya adalah Facebook Ads. Yang kalau Facebook Ads ini teman-teman, itu kan memang lebih maksimal jika ada sebuah website atau landing page teman-teman, karena kan seperti yang kita ketahui bersama, saya nggak tahu teman-teman udah tahu istilah Facebook Pixel belum nih. Nah, kalau iklan, karena kan kalau ngiklan di Facebook Ads itu kita memang butuh yang namanya Facebook Pixel untuk menganalisa iklan yang sedang kita jalankan. Nah, itu teman-teman, untuk menjalankan Facebook Ads itu kita butuh yang namanya Facebook Pixel. Yang itu Facebook Pixel itu teman-teman harus diinstal di sebuah domain yang sudah berupa website. Ya bisa, kalau saya sih fokus ke website menggunakan CMS atau Content Management System WordPress, karena itu paling simple nih teman-teman. Kita bisa bikin website sat aja nih tanpa coding seperti yang saya kampanyekan di konten-konten saya teman-teman. Nah itu teman-teman, tapi saya bilang nih teman-teman, saya cukup yakin mengatakan bahwa peluangnya masih cukup besar teman-teman, bahkan sangat besar. Ini tergantung kemauan teman-teman aja ya mencari project-project di sekitar kita aja teman-teman. Tapi syaratnya adalah teman-teman sudah harus menguasai nih skill membuat website. Nah itulah teman-teman kelas utama saya nih, yaitu kelas Akademi Landing Page, di mana di kelas tersebut, nah mungkin nggak apa ya, saya buka aja ya teman-teman. Ini saya close dulu, bisa nggak ya pindah tab? Oke bisa. Nah ini teman-teman, nah di sini saya sudah cukup lengkap sebenarnya ya untuk membahas dunia perwebsitean teman-teman, dimana itu saya fokusnya adalah untuk teman-teman mempelajari membuat websitenya. Nanti nih teman-teman bisa buka jasa pembuatan website atau landing page untuk usaha-usaha UMKM kan. Teman-teman di website utama saya sendiri itu campaign-nya adalah hasilin 10 juta pertama lewat jual jasa landing page ke UMKM teman-teman. Dari mana angka ini dapat begitu ya teman-teman? 10 juta pertama dari saya yang sudah mengalami ya teman-teman, bahkan sudah lebih ya, alhamdulillah. Nah ditambah saya juga dengan konten ya, akhirnya saya di approach, di notice nih oleh kayak di story juga saya infokan new project, insyaallah itu adalah teman-teman, saya di notice oleh semacam kayak bukan yayasan ya, yang mengurusi UMKM di Provinsi Sumatera Barat teman-teman, dimana saya di sana akhirnya diamanahkan, diminta untuk mengajarkan kepada kawan-kawan UMKM dan ternyata juga kepada kawan-kawan kampus ternyata teman-teman. Itu insya Allah akan berjalan ya, semoga lancar ya teman-teman. Dan saya juga beberapa hari kemarin akhirnya deal lagi ya untuk mengajar di sebuah platform teman-teman. Platformnya saya bilang platform E. Nah ini mirip-mirip dengan platform yang terkenal ya, boleh kita bilang teman-teman, kayak Skill Academy dan lain-lain. Nah platform pembelajaran seperti itu teman-teman, tapi apa nama platformnya mungkin belum saya bisa infokan ya teman-teman, karena memang saya belum mengajar nih teman-teman. Saya baru deal-dealan dengan orang-orang atau PIC yang bertanggung jawab untuk agar kelas ini berjalan yang lancar teman-teman. Apa namanya itu tentu aja saya akan infokan lebih lanjut mungkin ya di konten di Instagram saya teman-teman. Nah itu teman-teman, itulah kampanye saya, kelas utama saya yaitu kelas Akademi Landing Page ini. Dimana di sini teman-teman kelasnya ini ya. Nah, kalau teman join nih aksesnya ini teman-teman.
Dimana di sini saya cukup saya bisa bilang cukup lengkap ya untuk memberikan pengajaran tentang apa itu website, bagaimana membuat cepat website gitu ya, mindset, peluangnya, dan saya juga teman-teman mengajarkan bagaimana cara mencari kliennya. Cara mencari klien artinya ini lebih kepada cara online-nya ya. Kalau cara yang lainnya kayak tadi teman-teman, justru potensi peluang besarnya di sana teman-teman. Mencari klien itu cukup di daerah kita aja teman sebenarnya. Di circle kita, baik itu mungkin teman. Teman itu tentu orang-orang yang kemungkinan membutuhkan website nih teman-teman. Bahkan bisa juga nih sekolah-sekolah teman-teman. Sekolah yang mungkin mereka nih kemungkinan besar belum ada website. Nah, kalau ke sekolah kan biasanya tuh domainnya tuh kalau nggak salah di belakang domainnya itu ya sch.id. Nah, itu teman-teman banyak sebenarnya potensi yang bisa teman-teman dapatkan dengan teman-teman menguasai skill pembuatan website, teman. Sebenarnya itu fokus ke itu dulu aja teman-teman, skill membuat website, teman-teman. Nah, dari sana teman-teman mulai tipis-tipis nih belajar tentang digital marketing. Dimana di kelas saya teman-teman bebas bertanya sebenarnya teman-teman di grup support ya. Dengan teman-teman join kelas saya ini, saya kan ada sediakan nih grup support ya. Ini grup support ini berada di aplikasi Telegram teman-teman. Karena menurut saya Telegram tersebut cukup ringan ya untuk kita kirim pesan dan kirim file juga teman-teman. Nah, di sini di grup tersebut saya membebaskan pada teman-teman member kelas Akademi Landing Page ini untuk bertanya apapun tentang, ya kalau bisa sih jangan jauh-jauh atau di seputaran perwebsitean ya. Sebenarnya untuk bertanya hal lain pun boleh-boleh aja selama itu saya memahami, itu saya berikan kebebasan aja teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman untuk video kali ini ya tentang digital marketing ini teman-teman. Karena ya memang banyak banget nih yang bertanya kepada saya, apa itu digital marketing, Bang? Bagaimana bagaimana potensi belajar, bagaimana potensi digital marketing ini gitu teman-teman. Oh ya, ini saya perlu jelaskan juga mungkin ya teman-teman. Ini apa beda marketing dan selling ya, lanjutan dari yang ini sebenarnya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau marketing tadi ya, itu prosesnya itu dari nggak kenal sama sekali teman-teman, lalu mulai ngeh nih, oh ini yang jualan produk itu ya, oh ini orang itu ya, yang tadinya nggak kenal sama sekali teman-teman. Nah, ini yang dinamakan proses marketing teman-teman. Akhirnya dia mulai melihat produk kita atau penawaran kita teman-teman, dan akhirnya mulai tanya-tanya, kepo. Nah, ini proses marketing namanya teman-teman. Dari yang nggak kenal sama sekali mulai oh ini ada yang jual produknya atau penawarannya apa, lalu beberapa kali melihat produk tersebut gitu ya, dan akhirnya mulai tanya-tanya nih atau kepo. Nah, ini dinamakan dengan proses marketing teman-teman. Sementara proses sellingnya adalah berikan penawaran kepada orang yang sudah kepo tadi, dan memberikan value lah ya, atau menyampaikan apa kemungkinan nih yang mereka butuhkan temennya, akhirnya mereka membeli produk atau jasa yang kita tawarkan teman-teman. Nah, itu beda marketing dengan selling teman-teman. Jadi setelah ini saya harap kita ya teman-teman tidak menyamakan marketing dengan selling teman-teman. Jangan bilang marketing itu adalah proses jualan ya teman-teman, tapi kepada sebenarnya untuk membuat orang kepo atau tertarik dengan produk atau penawaran kita teman-teman. Produk atau jasa kita. Sementara selling itu baru proses penjualan produk atau jasa yang kita tawarkan tersebut teman-teman. Oke teman-teman, sudah hampir setengah jam ya teman-teman video ini. Mungkin itu dulu aja video yang saya buat tentang pembuka digital marketing ini ya teman-teman. Ini mungkin saya buat juga sebagai pembuka kelas saya yang sebenarnya masih pre-launch ya teman-teman. Itu kelas digital marketing fundamental. Mungkin beberapa teman yang nonton video ini nantinya ada yang sudah join kelas tersebut ya, digital marketing fundamental. Saya mungkin sedikit mohon maaf ya, memang ada keterlambatan dalam pembuatan video materinya teman-teman, tapi tenang aja, saya kan sudah sediakan grup support itu ya,
itu sebagai apa namanya fasilitas dari saya untuk teman-teman untuk berdiskusi atau bertanya lebih lanjut di grup support tersebut. Jadi sebenarnya fasilitas grup support tersebut ini bagi teman-teman yang join kelas digital marketing fundamental ya. Nah, grup support tersebut saya sediakan, saya berikan untuk teman-teman bisa tanya-tanya nih sebelum akhirnya semua video materi tentang digital marketing fundamental ini akhirnya saya rilis. Jadi setelah rilis mungkin grup support tersebut saya tutup gitu teman-teman. Oke, mungkin ini aja teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.